Baik, kita lanjutkan sesi pelajaran kita. Kita masuk di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Kita akan melihat mulai dari ayat yang pertama sampai pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Mari simak Alkitab kita masing-masing. Ibrani pasal yang ke-11 mulai dari ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Di dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan jika sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman maka Abraham, tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar kepada
pada kepala tongkatnya. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan pakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Saudara, mungkin kan Ibrani pasal yang ke-11 ini merupakan pasal yang paling terkenal dari surat Ibrani. Apalagi ini bicara tentang iman. Namun kita perlu melihat segala sesuatunya sesuai dengan konteks. Kita punya yang lebih baik, saudara. Kita sudah mempelajari banyak sekali hal bahwa yang kita miliki itu jauh lebih baik karena kita memiliki Yesus Kristus yang memang jauh lebih baik dari segala sesuatu. Kristus lebih baik daripada para nabi, lebih baik daripada malaikat, lebih baik dari Musa, Yosua, imam besar, Harun, Lewi, dan semuanya. Kita punya perjanjian yang jauh lebih tinggi. Kita punya juga korban yang lebih baik. Kita punya tempat kudus yang sejati, yang bukan bayangan, saudara. Ini hal yang luar biasa yang kita miliki.
Kita juga punya satu negeri yang jauh lebih baik. Kita punya tanah air yang jauh lebih baik daripada yang dimiliki orang-orang yang ada di dalam perjanjian lama. Dan sekarang ini kita sedang berjalan ke sana di dalam iman. Saudara, orang-orang dalam perjanjian lama sekalipun mereka telah masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka tidak mendapatkan kepuasan. Karena mereka juga memandang jauh ke depan, saudara. Mereka memandang jauh ke depan kepada tanah air yang jauh lebih baik, kepada negeri yang jauh lebih baik. Mereka juga percaya akan adanya Yerusalem yang baru. Bukan hanya tentang Yerusalem yang ada sekarang, Yerusalem yang lama. Mereka juga mempercayai akan ada Yerusalem yang baru. Mereka juga berbagi iman di dalam Kristus sama seperti kita memiliki iman di dalam Kristus. Lalu saudara, apa hubungan dari apa yang telah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya dan apa yang dikatakan di dalam pasal yang ke-11 ini? Semua hal yang lebih baik itu sudah kita lihat. Dan semua hal yang kita lihat itu adalah hal-hal yang tidak kasat mata, yang gak bisa kita lihat dengan mata kita, saudara. Dan sebagian besar pengetahuan yang kita miliki saat kita ada di bumi ini, pengetahuan yang kita ketahui, yang kita miliki itu berasal dari kelima indera kita. Kita memiliki indera penglihatan, penciuman, perasa, peraba, pendengaran. Dan dari kelima indera inilah kita mendapatkan sesuatu. Dari kelima indera inilah kita memiliki informasi, kita punya pengetahuan. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah hal-hal yang baik ini, hal-hal yang kita nantikan ini, yang karena iman ini merupakan hal-hal yang tidak bisa dideteksi oleh kelima indera kita. Itulah mengapa ada orang-orang yang mereka tetap ngotot, mereka tetap ngeyel untuk memiliki imam yang ada di bumi. Mereka tetap kepengen punya yang namanya sanctuary atau tempat kudus itu ada di bumi. Mereka tetap menginginkan segala sesuatu itu di bawah sini supaya mereka bisa melihatnya, supaya mereka bisa merabanya, supaya mereka bisa merasakannya. Itu yang mereka inginkan. Tetapi saudara, umat Allah, umat yang dipuji oleh Allah adalah umat yang melihat yang tidak terlihat. Aneh kan? Bisa melihat apa yang tidak terlihat. Mereka ini adalah orang-orang yang punya kepastian tentang hal-hal yang tidak dapat mereka lihat. Tetapi itu sepertinya bisa mereka pegang, sepertinya bisa mereka rasakan. Sekalipun tidak terlihat. Orang-orang yang berjalan di dalam iman adalah orang-orang yang benar-benar sangat yakin dengan pasti akan hal-hal yang gak bisa dilihat oleh orang lain. Orang lain tidak bisa melihat seperti apa yang kita percayai, tapi kita bisa melihatnya dengan iman kita. Itu keren, saudara. Itu yang luar biasa. Kita bisa melihat, kita bisa dengan sangat yakin percaya tentang hal yang gak kita lihat dan yang gak dilihat orang lain. Karena itu di Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama di sana dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, iman ini menjadi dasar, menjadi satu hal yang bisa kita rasakan karena itu adalah menjadi dasar. Kita bisa mengetahui adanya iman itu dan itu menjadi bukti nyata dari segala sesuatu yang gak bisa kita lihat. Iman itu yang menjadi bukti. Kita berada di dalam satu posisi yang sama seperti Abraham saat kita berkaitan dengan bicara tentang kebangkitan, saudara. Kita punya iman sama seperti Abraham saat bicara tentang kebangkitan misalnya. Dia tidak melihat hal itu. Dia tidak melihat tentang adanya kebangkitan. Kita juga tidak melihatnya. Tapi dia percaya bahwa Allah itu bisa membangkitkan orang mati. Dan Allah pasti mau untuk membangkitkan kita, saudara. Kita juga percaya bahwa Allah bisa membangkitkan orang mati dan dia sudah pernah melakukannya. Dia sudah membangkitkan orang mati. Saudara, kita punya iman yang sama. Sehingga orang-orang yang sebelum dan sesudah kematian dan kebangkitan Yesus juga punya
iman yang sama. Kita berbagi iman yang sama. Karena tidak ada satupun dari kita yang bisa melihat semuanya itu. Semua hal-hal berkaitan dengan iman ini memang nggak bisa dilihat. Tidak kasat mata, saudara. Nah di sini kan penulis Ibrani mengajak kita melihat seperti apa sih definisi iman. Kemudian dia mengajak kita untuk melihat tentang contoh-contoh iman. Teladan iman itu yang bagaimana. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita mempraktekannya. Bagaimana cara kita untuk melakukannya. Iman itu saudara bagaikan sebuah paspor. Bagaikan sebuah kartu identitas kita. Untuk kita bisa masuk ke negeri yang baru. Untuk kita bisa masuk ke tanah air yang baru. Yang bisa membuat kita mampu mengatakan kepada Allah sang pencipta langit dan bumi itu. Engkau adalah ya Aba, ya Bapa. Kita bisa panggil dia seperti itu. Gara-gara apa? Gara-gara iman. Di sini diberikan definisi bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saat kita mengatakan kata berharap, saudara. Kalau kita ngomong aku berharap supaya begini. Aku berharap seperti itu. Kata berharap ini memiliki makna yang gak pasti. Di dalam percakapan kita sehari-hari, maknanya itu nggak pasti. Ada semacam spekulasi, bisa ya, bisa tidak. Ada keraguan, aku berharap misalnya besok itu harinya cerah. Permasalahannya besok apakah beneran cerah atau tidak, kita nggak tahu. Semoga cerah. Tapi ada juga orang yang berharap semoga besok itu hujan. Kepastiannya belum ada, spekulasi, ada keraguan, nggak jelas. Tetapi saat kita melihat apa yang dikatakan dalam Alkitab, definisi dari berharap itu sangat berbeda. Kata harap, kata pengharapan yang ada di dalam Alkitab itu merupakan satu kata yang begitu kuat, satu kata yang mempunyai kepastian yang benar-benar pasti, bagaikan sauh yang atau jangkar itu yang dilemparkan dan terpasang kuat. Itu pengharapan. Itu yang kita harapkan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Berarti itu merupakan hal yang pasti terjadi. Iman itu adalah yakin tentang apa yang kita harapkan. Berikutnya, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Menjadi satu kepastian tentang apa yang gak bisa kita lihat, saudara, menjadi bukti dari hal itu. Dan ini merupakan pemberian Allah kepada saudara dan saya. Kita tidak bisa mengusahakan memiliki iman. Kita nggak bisa mencuci otak kita, meracuni otak kita sendiri sehingga kita mengatakan bahwa sekarang aku percaya, aku beriman. Nggak bisa. Karena kalau kita melakukan hal semacam itu merupakan hasil usaha kita dan hasilnya nggak bisa sempurna. Oleh karena itu saudara, iman ini dikatakan iman adalah pemberian Allah. Karena itu iman punya hubungan antara apa yang terjadi di masa lalu, apa yang terjadi di masa depan, dan yang terjadi pada masa kini. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, siapa sih orang-orang yang dipuji oleh Allah? Mereka ini adalah orang-orang yang percaya pada masa kini. Bukan orang yang berkata, tunggu dulu lah, kita tunggu apa nanti yang akan terjadi. Ya kan? Aku berkata, ya kita tunggu aja deh. Bukan yang seperti itu. Orang yang dipuji Allah adalah orang yang pada saat ini mau berkata bahwa aku percaya saat ini juga. Sekalipun aku belum melihatnya. Tetapi iman juga bisa mundur kembali, balik ke belakang saudara. Untuk melihat apa yang terjadi di belakang. Hal-hal yang gak bisa dijelaskan secara ilmiah. Hal-hal yang gak bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan. Iman bisa membawa kita jauh ke belakang. Tapi iman juga bisa membawa kita jauh maju ke depan. Jauh maju melampaui pemikiran manusia. Dan juga bisa jauh ke belakang melampaui pikiran manusia juga. Di ayat yang kedua dikatakan sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat.
Saudara, tidak ada satupun orang yang bisa menjelaskan apakah perkataan pertama yang ada di dalam Alkitab itu memang suatu kebenaran. Itu adalah satu pernyataan yang membawa kita jauh ke belakang, melampaui segala sesuatu yang bisa dilakukan, sesuatu yang bisa diteliti oleh ilmu pengetahuan. Kalimat pertama dalam Alkitab dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oleh iman kita percaya bahwa ada sesuatu yang diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Oleh iman kita percaya bahwa Allah itu hanya tinggal dia berfirman saja, hanya tinggal dia berkata-kata saja, dia menyampaikan firman-Nya dan semua itu jadi. Jadi iman yang kita miliki bisa membawa kita jauh melampaui pemikiran manusia, saudara. Bisa melihat jauh ke depan dan juga bisa melihat di masa yang saat ini juga bisa melihat di masa yang telah berlalu. Iman tidak bekerja berdasarkan akal pikiran kita, tetapi bekerjanya jauh melampaui akal pikiran kita. Karena kalau kita mengandalkan akal pikiran kita saja, kita nggak akan pernah bisa percaya. Itulah mengapa kita tidak bisa mendebat orang untuk masuk di dalam iman. Mungkin kita bisa mengalahkan dia atau menghancurkan penghalang intelektual yang ada di dalam pikirannya. Tetapi kita tidak bisa mendebat seseorang supaya dia itu bisa percaya oleh karena iman. Sebab percaya oleh karena iman itu adalah pemberian dan itu melampaui akal pikiran kita. Saudara, itulah sebabnya mengapa orang-orang yang mempunyai iman yang kuat, mempunyai iman yang besar, terlihat seperti orang-orang yang sangat dogmatik. Pokoknya aku tahu seperti ini. Mengapa demikian? Karena mereka sangat yakin. Yakin seyakin-yakinnya. Bukan yakin akan diri mereka sendiri, tetapi mereka yakin akan Allah. Percaya kepada Allah. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana contoh-contoh iman, bagaimana teladan iman, bagaimana para pahlawan iman ini menjadi teladan bagi kita. Saudara, saat kita bicara tentang Alkitab itu merupakan suatu hal yang pribadi. Alkitab itu bukan bicara tentang hal-hal, maksudnya bukan bicara merupakan buku filosofi bagi kita, bukan. Alkitab juga bukan buku ilmu pengetahuan. Dan puji Tuhan, Alkitab juga bukan buku teologi sistematik. Bukan, tetapi Alkitab itu datang kepada kita di dalam suatu kehidupan. Dalam kehidupannya orang banyak, ada banyak cerita tentang kehidupan orang banyak. Banyak hal-hal memang bicara tentang suatu hal-hal yang pernah terjadi, yang benar-benar terjadi. Kita tidak diminta untuk percaya kepada kamus, saudara. Kita tidak diminta untuk percaya kepada ensiklopedi. Kita nggak diminta untuk melakukan hal seperti itu. Tetapi kita diminta untuk melihat manusia dan apa yang mereka lakukan. Dan pada akhirnya, saudara, kita tidak sekedar melihat manusia, tetapi kita memandang kepada sang manusia itu. Kita memandang kepada Yesus Kristus. Saat kita melihat dia, itu cukup bagi kita untuk kita bisa memiliki iman. Kita punya iman karena kita memandang kepada dia. Saudara, kalau Adam adalah orang pertama yang kehilangan iman, maka anaknya adalah orang yang pertama yang menemukan iman. Di mana ini kita bisa tahu? Ayat yang keempat dikatakan, karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Saudara, apa yang dilakukan di sini? Habel, dia punya sikap yang benar terhadap Allah. Berbeda dengan Kain. Orang
Mungkin bertanya, kenapa demikian? Kenapa Allah itu menerima pengorbanannya Habel dan tidak menerima pengorbanannya atau persembahan Kain? Ada orang yang berusaha menjawab pertanyaan ini dan mereka mengatakan bahwa Habel itu mempersembahkan binatang dan darahnya. Allah itu benar-benar suka dengan hal itu. Oleh karena itu, persembahan yang dilakukan oleh Habel diterima oleh Allah. Kalau Kain, dia mempersembahkan buah-buahan, dia mempersembahkan sayuran yang nggak pakai darah. Karena itu nggak bisa diterima. Memangnya Allah itu vegetarian misalnya gitu dia ngomong. Saudara, ini merupakan penjelasan yang memungkinkan. Mungkin lah ya seperti itu. Tapi masalahnya adalah tidak ada landasan ayat yang berbicara seperti itu. Nggak ada dasarnya bisa bicara seperti itu. Dan kalau kita lihat mereka berdua, baik Kain dan juga Habel, mempersembahkan apa yang sedang mereka kerjakan. Apa yang menjadi profesi mereka. Kain memang profesinya sebagai seorang petani, dia mengerjakan ladang, dia menanam sayuran, dia ngurusi pohon-pohon buah-buahan dan lain sebagainya. Dan Habel, memang saat itu Habel tugasnya adalah dia mengembalakan kambing domba. Itu yang dia kerjakan sehari-hari. Jadi kelihatannya sangat tidak adil kalau misalnya Allah menolak Kain, padahal Kain itu membawa satu-satunya memang yang dia bisa. Dia nggak bisa untuk membawa kambing domba gitu. Karena dia nggak terbiasa dengan hal itu. Yang dia ketahui bagaimana cara bercocok tanam. Nah dari sini kan, sekalipun demikian kita bisa mendapatkan petunjuk dari kitab suci. Kita bisa mendapatkan petunjuk mengapa Allah melakukan hal yang sedemikian. Kenapa Allah menerima pengorbanannya Habel dan menolak pengorbanannya si Kain. Karena kan saudara, Alkitab berkata bahwa Allah itu tidak melihat pada apa sih korban yang diberikan, tetapi melihat kepada bagaimana sikap hati dari orang yang memberikan pengorbanan. Perbedaannya di sini adalah di dalam hati Kain tidak ditemukan iman, tetapi di dalam hati Habel Allah menemukan ada iman di sana. Artinya saudara, kita bisa melakukan ritual agama yang sama, tindakan keagamaan yang sama, tetapi yang satu orang bisa melakukannya dengan iman, yang satu orang tidak dengan iman. Dan akan menjadi suatu hal yang sangat indah kalau kita memiliki iman, maka semua ritual, semua acara, semua upacara keagamaan itu menjadi makin hidup. Menjadi makin hidup. Bukan sesuatu yang kita perkatakan karena kita hanya membeo saja. Meniru saja apa yang dikatakan. Tapi yang kita perkatakan sekarang ada nyawanya. Sebab ada iman. Dan perkataan yang kita sampaikan, yang kita katakan, sekalipun itu sudah kita katakan berulang-ulang, itu menjadi satu perkataan yang memiliki arti. Saudara, kita bisa membawa persembahan kepada Tuhan. Tapi masalahnya, waktu kita membawa persembahan kita kepada Dia, apakah ada iman di dalamnya? Apakah saudara percaya tentang hal-hal yang akan datang? Apakah saudara mempertaruhkan masa depan saudara kepada Allah saat saudara memberikan persembahan itu? Di sini dituliskan bahwa Habel memiliki iman, sedangkan Kain tidak. Kain menjadi cemburu dan dia diperingatkan oleh Allah bahwa dosa itu sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya, kata Allah. Allah sedang mengatakan agar Kain, kamu harus punya sikap yang benar. Kamu harus punya hati yang benar. Sehingga wajahmu pun menjadi terlihat benar. Terlihat berseri-seri. Karena kamu melakukan pekerjaan atau perbuatan baik. Tapi apa yang dilakukan Kain kita tahu ceritanya. Kain malah membunuh si Habel. Namun kan saudara, kematian itu bukan akhir dari kehidupan orang yang benar. Habel ada di antara mereka yang tetap hidup sekalipun darahnya telah tertumpah.
oleh saudaranya sendiri. Saudara, itu terjadi satu tragedi pembunuhan terbesar sepanjang zaman di mana 1/4 dari penduduk dunia mati gara-gara pembunuhan ini. Ya, karena memang orangnya baru cuma 4. Adam, Hawa, Kain, Habel. Mati 1, mati 1/4. Dan kelima mengatakan, karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Saudara, Henok ini menarik loh. Henok itu adalah satu orang yang tidak pernah mengalami kematian karena dia itu adalah orang yang berkenan kepada Allah. Suatu hari waktu dia berjalan-jalan bersama dengan Allah, tiba-tiba Allah mengangkat dia di dalam kemuliaan dan dia nggak pernah balik lagi ke bumi. Henok berjalan bersama dengan Allah, saudara. Kenapa? Karena dia percaya kepada Allah, karena dia punya iman. Perhatikan bahwa tidak dikatakan dia hidup itu bagi Allah, tapi ada satu hal lain yang lebih intim, yaitu dia berjalan bersama-sama dengan Allah. Ini mengimplikasikan satu hubungan yang jauh lebih mendalam. Bicara tentang perjalanan setiap hari, selangkah demi selangkah bersama dengan Allah. Setiap langkah yang dia ambil itu bukan langkah dia sendiri, tetapi dia melangkah bersama dengan Allah. Dan Allah memberikan keistimewaan besar kepada si Henok ini, sehingga dia tidak pernah merasakan kematian itu seperti apa rasanya. Orang yang lain lagi yang merasakan hal yang sama seperti yang dialami oleh Henok ini adalah Elia. Dia nggak pernah merasakan seperti apa mati. Dan Henok di sana sebagai orang yang percaya akan keberadaan Allah. Ayat yang ke-7 mengatakan karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang hal yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Gak heran, saudara. Kalau saudara melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Nuh, banyak orang akan mentertawakan dia. Karena dia sedang membangun bahtera di padang gurun, di tengah-tengah padang gurun. Tetapi Nuh, dia adalah orang yang percaya. Dia percaya bahwa apa yang dikatakan Allah itu pasti terjadi dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Itu kepercayaan dia. Bahwa satu orang yang percaya, dan kalau misalnya ada orang-orang lain yang tidak mau percaya, maka itu sebenarnya kepercayaan orang yang percaya ini membawa penghakiman bagi orang lain. Sebab orang yang percaya itu menunjukkan bahwa orang-orang yang lain yang tidak mau percaya seperti dia, mereka adalah orang-orang yang bukan orang percaya atau belum percaya. Iman menempatkan seseorang itu pada posisi yang benar dan menempatkan orang-orang lain dalam hubungan dengan orang itu. Jadi iman itu membuat seseorang iman itu menempatkan seseorang itu pada satu posisi yang benar. Dan orang-orang yang lain yang berhubungan dengan orang yang punya posisi yang benar itu, kalau dia tidak percaya juga, maka mereka berada dalam posisi yang salah. Inilah yang terjadi dalam zaman Nuh. Pada zaman Nuh itu hanya ada 7 orang yang lain lagi yang percaya bersama-sama dengan Nuh, yaitu istrinya Nuh, kemudian 3 orang anaknya dan 3 orang menantunya. Ada 7 orang. Dari 8 jiwa ini kan, termasuk Nuh ada 8 jiwa. Seluruh masyarakat yang ada di area itu kan, mereka mengetahui area ini, daerah kita itu nggak pernah banjir sebelumnya. Tapi 8 orang ini, mereka kok ngeyel, mereka bangun bahtera di sini. Saudara, ini sebenarnya bicara apakah saudara punya iman, saudara percaya bahwa suatu hari nanti akan ada penghakiman. Apakah saudara percaya bahwa Yesus berkata bahwa nanti seperti yang terjadi di dalam zaman Nuh itu akan terjadi lagi. Demikian pula kelak pada kedatangan anak manusia. Dari Matius 24 ayat 37. Apakah saudara percaya seperti Nuh percaya? Waktu Nuh itu memang yang datang penghukuman Allahnya itu berbentuk dengan air.
tapi akan ada datang dalam bentuk api. Pertanyaannya, apakah saudara percaya hal itu? Saya harap saudara percaya. Ayat 8 mengatakan karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Saudara, kalau kita melihat kehidupannya si Abraham itu kan, kita bisa belajar sesuatu dari sana bahwa tidak ada yang namanya kata terlambat. Lihatlah Abraham yang sudah sangat tua, saudara. Dia berangkat, dia meninggalkan negerinya, meninggalkan Ur Kasdim, tempat yang modern dengan segala macam hal yang berkaitan dengan masyarakatnya yang metropolitan lah misalnya. Segala sesuatunya tersedia. Tetapi Abraham memiliki kepercayaan, dia punya iman akan ada negeri yang lain yang jauh lebih baik. Ada tanah air yang baru yang jauh lebih baik. Karena itu kan ia tinggalkan semua kenyamanannya, dia kemudian tinggal di tenda sepanjang hidupnya. Ketaatannya menunjukkan seperti apa imannya. Sekalipun dia telah masuk ke dalam tanah yang dijanjikan kepada dia, ia nggak bangun rumah di sana, saudara. Dia tetap tinggal di tenda seperti orang asing, sebab dia percaya bahwa Allah yang akan membangun negeri yang baru. Ayat yang 9 mengatakan, karena iman ia diam dalam tanah yang dijanjikan itu seolah-olah suatu tanah asing, dan dari situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, dan yang turut menjadi ahli waris yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saudara, tidak hanya itu, tetapi teladan iman yang besar adalah saat seseorang itu sudah tua. Abraham sudah tua. Suatu kali dia keluar dari tendanya dan dia menghitung bintang. Pernah saudara menghitung bintang? Ada berapa banyak bintang yang bisa saudara hitung? Abraham menghitung bintang di luar tendanya. Abraham bisa dikatakan seorang yang sudah tua dan yang kesepian. Dia punya istri, memang cantik istrinya, tetapi kayaknya istrinya ini kurang sesuatu sehingga dia nggak bisa mengandung. Dia menjadi orang yang mandul. Dan segala sesuatunya sepertinya akan berhenti dengan Abraham. Kalau Abraham mati ya sudah habis, karena Sarah tidak bisa memberikan keturunan. Saat sumber daya manusia itu sudah habis, itulah awal di mana Allah bekerja. Saat manusia memberi batasan, maka Allah bisa melampaui batasan yang diberikan oleh manusia. Ayat yang ke-11 mengatakan karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang malahan orang-orang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut yang tidak terhitung banyaknya. Saudara, penulis Ibrani itu mengatakan bahwa mereka semua itu tidak mendapatkan negeri yang baru, tanah air yang baru. Tetapi mereka percaya dan mendapatkannya. Mereka tidak menerima tanah air yang baru, tapi mereka mati di dalam iman, saudara. Ini adalah iman di mana mereka tidak menerima apa yang dijanjikan itu, tetapi mereka percaya apa yang dijanjikan itu pasti digenapi, sekalipun tidak terjadi dalam masa hidup mereka di muka bumi. Ayat 13 mengatakan, di dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Karena itu, mereka mengetahui bahwa mereka sebenarnya hidup di muka bumi ini hanya menumpang saja, sementara saja. Sama seperti kita.
Kita menjadi seperti orang asing di negeri sendiri. Oleh karena itu Allah tidak malu untuk menghubungkan namanya dengan mereka yang percaya, dengan mereka yang memiliki iman. Ayat 16 mengatakan, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Bayangkan, siapakah Allah? Kalau kita bertanya siapakah Allah, jawabannya adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan Dia tidak malu disebut seperti itu, saudara. Sekalipun Abraham punya kesalahan, dia suka berbohong. Alkitab mengatakan dengan jelas seperti itu. Alkitab buku yang fair, saudara. Kalau jelek dibilang jelek, kalau bagus dibilang bagus. Alkitab berkata dengan jelas tentang hal itu bahwa si Abraham ini berbohong. Dia mengatakan, kamu kan, kalau kamu ditanyain sama orang, kamu harus jawab, kamu adalah saudaraku, kamu bukan istriku. Mengapa demikian? Supaya aku tidak dibunuh. Tetapi Allah tidak malu disebut sebagai Allah Abraham. Hanya karena Abraham percaya. Itu juga artinya dia tidak mau disebut sebagai Allah saudara, disebut sebagai Allahmu. Ya kan? Dia nggak malu disebut sebagai Allahmu, saudara. Dia tidak malu untuk memiliki saudara. Dia tidak malu disebut sebagai Allah dari para siswa-siswi WIBI. Baik yang onsite maupun online. Dia nggak malu disebut seperti itu. Sekalipun kan, sebagai siswa-siswi, mungkin direktur sekolah Alkitab ini mengetahui kesalahan saudara. Tetapi karena kita percaya, saudara percaya, ada iman. Ayat 17, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ini menarik loh. Kalau saudara baca kan, bagaimana Abraham membawa Ishak naik ke atas gunung. Dan ini menjadi satu dilema bagi kehidupannya si Abraham kan. Kalau misalnya dia membunuh Ishak, maka janji yang diberikan Allah bahwa Ishak itu yang jadi keturunanmu yang akan membuat kamu sangat banyak itu dari Ishak. Dan kalau aku bunuh, maka janji Allah pasti akan terhenti. Namun di sisi yang lain, Abraham percaya bahwa Allah itu kalau sudah berjanji, dia serius dengan janjinya. Dia serius dengan apa yang dia katakan. Kalau dia sudah berjanji, maka dia pasti akan menggenapinya. Lalu bagaimana sih caranya Allah untuk menggenapi janji-janjinya? Kalau misalnya Abraham mengatakan, kalau aku bunuh anakku ini, bagaimana cara Allah bisa menggenapi janjinya melalui anak yang aku bunuh ini? Oh, itu pasti gara-gara Allah itu sudah memutuskan bahwa dia sekalipun nanti kalau aku bunuh, dia akan membangkitkan anakku ini dari antara orang mati. Ayat 19 mengatakan, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Menarik, saudara. Abraham itu percaya pada kebangkitan orang mati. Karena itu dia siap untuk membunuh anaknya sendiri. Karena dia percaya sekalipun aku bunuh dia, Ishak aku bunuh, aku sembelih dia, Allah bisa membangkitkan anakku ini dari kematian. Sebab dia sudah berjanji. Gara-gara ini kan, gara-gara keyakinan, gara-gara imannya si Abraham ini, waktu dia mau naik ke atas gunung itu, dia berkata kepada para pembantunya, kepada bujang-bujangnya. Dalam Kejadian 22 ayat yang kelima, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Di sini Abraham mengekspresikan iman. Dia mengatakan kami akan kembali kepadamu. Iman yang dahsyat, karena hal itu merupakan hal yang alami bagi Ishak. Sehingga dia memiliki iman yang sama.
Iman yang dahsyat, saudara. Menjadi hal yang sangat alami. Ayat yang ke-20, karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Bayangkan memberikan berkat itu kan. Itu kan biasanya waktu kita mau memberkati orang, kita berkati dengan sesuatu yang memang sudah kita miliki. Tapi di sini kan berbeda si Ishak itu kan. Dia itu mengekspresikan imannya. Dia itu menunjukkan bahwa dia memberkati dengan cara memandang jauh ke depan. Memberikan berkat tentang sesuatu hal yang dia sendiri belum miliki. Belum terjadi menjadi miliknya, tapi dia percaya suatu hari nanti. Makanya dia memandang ke depan dan dia memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Kalau saudara membaca apa yang dikatakan oleh si Ishak ini, saudara bisa lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-27, ayat yang ke-27 dan seterusnya. Saya tidak akan bacakan, buat saudara-saudara baca sendiri nanti. Dan di sini kemudian kita temukan Yakub juga melakukan hal yang sama. Dikatakan Ibrani 11 ayat 21, karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Itu Yakub. Yusuf terjadi karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Dia memberitahu, nanti kalian akan keluar dari sini. Waktu itu terjadi, jangan lupa bawa tulangku. Musa, saudara. Kita lihat tentang Musa. Iman di dalam diri Musa pertama kali ditunjukkan oleh orang tuanya. Ayat 23, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Bayangkan saudara, bayi disembunyikan selama 3 bulan. Nggak boleh nangis bayi ini. Tapi kemudian setelah mereka melepaskan si Musa ini di sungai dan akhirnya ditemu oleh putri Firaun. Di umur yang ke-40 tahun, Musa mengalami satu pilihan fatal tapi benar. Dia mau mengikuti iman dari orang tuanya dan bukan sekedar menikmati kesenangan dosa. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Bayangkan, ini yang dilakukan Musa. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Saudara, orang Kristen bisa berjalan di tanah yang kering, sedangkan orang yang tidak beriman mereka mati tenggelam. Berikutnya kita melihat tentang Yeriko. Ayat yang ke-30 mengatakan karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman saudara, tembok runtuh. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Rahab mengetahui bahwa bangsa Israel sebentar lagi akan menyerang ke Yeriko dan Yeriko pasti akan jatuh. Karena aku percaya itu terjadi sebab Allah ada pada bangsa Israel dan aku percaya makanya waktu ada pengintai yang datang aku sembunyikan dia. Aku sembunyikan mereka. Karena iman, ayat 30, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Rahab menjadi satu perempuan yang masuk dalam garis keturunan Yesus
karena dia percaya. Padahal dia adalah perempuan sundal. Hanya ada 2 perempuan loh saudara di sini yang disebutkan. Yang pertama adalah Sarah, yang kedua adalah Rahab. Di ayat yang ke-32 dikatakan, dan apalagi yang harus aku sebut sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta dan Daud, Samuel dan para nabi. Sama juga, saya akan kehabisan waktu kalau saya bahas semuanya itu. Ayat 33 dikatakan, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Bahkan dikatakan ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Nggak tinggal mati terus. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek, didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Saudara, beberapa dari mereka memang menang oleh karena iman. Karena mereka punya iman, mereka beriman, mereka percaya, mereka mendapatkan kemenangan. Tetapi ada juga beberapa dari mereka dikalahkan. Tetapi sekalipun mereka dikalahkan, mereka tetap bisa menunjukkan iman. Ada beberapa orang yang mungkin dia lolos dari ujung pedang karena iman. Tetapi ada juga beberapa orang yang terbunuh dengan pedang gara-gara iman juga. Ada yang dibangkitkan dari kematian karena iman, ada juga yang dibunuh karena iman. Alkitab mengatakan bahwa keduanya ini adalah satu contoh atau teladan tentang iman. Kita perlu untuk melihat semuanya. Permasalahannya adalah kecenderungan dari manusia. Kita menganggap karena iman maka kita bisa selesai bebas dari masalah. Tapi justru saudara, gara-gara kita punya iman, gara-gara kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita yang berada di dalam permasalahan, kita masuk di dalam permasalahan gara-gara kita percaya itu. Tetapi saudara, oleh iman kita bisa diselamatkan dari kematian. Dan oleh iman juga kita bisa mati. Menarik. Dan ini adalah kebenaran. Ini hal yang benar. Saat kita menyadari hal ini, maka kita memuliakan Allah di dalam tubuh kita. Apapun yang terjadi. Saat kita misalnya sakit, kemudian kita disembuhkan, maka kita bisa memuliakan Allah dengan tubuh kita. Tetapi kalau misalnya kita tidak disembuhkan, kita tetap bisa memuliakan Allah oleh karena ada iman. Karena kita beriman, kita bisa tetap memuliakan Allah. Sekalipun gak sembuh. Ayat yang ke-39 dikatakan, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan suatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Saudara, semua pahlawan-pahlawan iman yang sudah kita baca itu tadi kan, mereka semua masih menantikan. Mereka masih belum menerima janji-janji itu. Sebab mereka masih menantikan tanah air yang jauh lebih baik. Kenapa demikian? Karena mereka masih menantikan ada komunitas yang jauh lebih baik juga. Mereka tetap menunggu sampai kita bergabung bersama-sama dengan mereka. Mereka menantikan kita sehingga kita dan mereka menjadi satu. Kita akan disempurnakan bersama-sama. Oleh karena itu, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita kepada iman, memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah.
Saudara, Tuhan Yesus menghadapi semuanya, saudara. Dia sendiri mati tanpa menerima yang dijanjikan. Tetapi dia tekun untuk memikul salib itu karena ada sukacita yang disediakan bagi dia di depannya. Dia mengatakan, Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dia sedang menunjukkan iman yang sama seperti para pahlawan iman yang sudah kita lihat tadi. Tapi dia menunjukkan imannya dengan tingkatan yang jauh lebih tinggi, yang lebih superior. Imannya diuji pada saat yang paling gelap, saudara. Di mana dia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi dia melewati semuanya itu di dalam kemenangan saat dia berseru, tetelestai, sudah selesai. Jadi Yesus adalah pionir. Dia yang memulai iman kita. Dia tunjukkan kepada kita bagaimana caranya untuk percaya. Dan dia juga yang menyempurnakan iman kita. Oleh karena itu, dinasihatkan kepada kita, mari kita mengarahkan pandangan kita kepada Kristus. Marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, membawa iman kita dalam kesempurnaan. Sebab Dia yang telah tekun menanggung segala sesuatunya itu, memikul salib itu, dia mendapatkan sukacita. Dan dia menjadi imam besar kita yang duduk, yang pekerjaannya sudah selesai. Dia yang telah mengawali iman, dia yang mengakhiri iman. Dia pionir yang menciptakan iman kita dan yang menyempurnakan iman kita. Dan dia duduk di sebelah kanan takhta Allah. Kita akan lanjutkan di dalam sesi yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.